Video ini ngebahas dua hal, analisa fundamentalnya saham BNGA dan perhitungan valuasinya saham BNGA. Video ini berdasarkan kondisi 9 Mei 2023. Kita langsung ke ekuitas. Ekuitas itu adalah harta di luar hutang. Ekuitas Q1 2023, ekuitas kuartal 1 2023 si BNGA ini ada di 46,8 T. 46,8 triliun. Tahun sebelumnya 44,5 T, sebelumnya 41 T, sebelumnya 40 T, sebelumnya 40 T. Jadi Q1 2023 BNGA yang ada di 46 T itu adalah ekuitas terbesar selama 5 tahun terakhir dari 2019 sampai 2023. Sekarang kita ke laba. Laba Q1 2023 BNGA itu ada di 1,5 T. Tahun sebelumnya 1,1 T, sebelumnya 99 miliar doang, 995 miliar, sebelumnya 1 T, sebelumnya 944 miliar. Jadi laba Q1 2023 BNGA yang sebesar 1,5 T ini adalah laba tertinggi selama 5 tahun terakhir dari 2019 sampai 2023. Labanya terus meningkat dan yang sekarang tertinggi selama 5 tahun terakhir. Ekuitasnya terus membesar dan yang sekarang terbesar selama 5 tahun terakhir. Bisa disimpulkan fundamentalnya BNGA mewah. Fundamentalnya BNGA bagus. Mumpung Anda masih nonton ya, saya minta like dan subscribe-nya ya. Oke, terima kasih. Sambil Anda nge-like dan nge-subscribe, buat yang mau sahamnya dianalisa juga, komen aja. Misalkan LSIP, PBID, TOTL atau saham Anda yang lainnya lah gitu ya. Saham yang banyak disebutin akan didahulukan pembuatan videonya sama saya. Oke, kita ke pembahasan kedua tentang valuasi atau istilah lainnya harga wajarnya saham BNGA berapa sih? Harga fundamentalnya saham BNGA berapa sih? Harga intrinsiknya saham BNGA berapa sih? Nah, itu yang akan kita bahas di pembahasan kedua. Cuman yang baru pertama kali nonton video dari channel Saham Nyantai ini, saya izin ngingetin 3 kriteria. 3 kriteria layak atau tidaknya suatu saham diinvest. Kriteria pertama, fundamentalnya mewah, jangan seram. Valuasinya murah, jangan muram. Prospeknya cerah, jangan suram. Nah, tadi BNGA udah lolos ya kriteria pertama, fundamentalnya mewah ya, karena labanya terus meningkat dan ekuitasnya terus membesar. Nah, yang valuasinya nanti kita akan bahas bentar lagi. Dan ngomong-ngomong 3 kriteria ini, saya udah bikin bocoran 3 saham yang like invest. Kenapa like invest? Karena saham-sahamnya tuh memenuhi 3 kriteria tadi, fundamentalnya mewah kayak BNGA, valuasinya murah kalau BNGA nanti mau kita bahas, dan prospeknya cerah. Nah, bocoran 3 saham like invest ini gratis ya. Anda bisa akses lewat link yang saya taruh di deskripsi. Anda bisa akses sekarang juga atau nanti setelah nonton video ini sampai selesai. Kita balik lagi ke Excel. Tadi ngomongin valuasi. Untuk valuasi ya, untuk ngitung valuasi suatu saham, saya pribadi itu menggunakan proyeksi dividen. Dividen itu apa? Dividen itu gini. Si BNGA kan ini kan perusahaan ya, perusahaan bank gitu ya. Namanya perusahaan kan jalanin bisnis. Bisnis kan ngasilin keuntungan. Nah, keuntungan itu dibagiin nggak ke para investornya, ke para pemegang sahamnya, atau nggak dibagiin sama sekali, cuman dimakan sendiri nih sama BNGA. Nah, jadi dividen tuh ngomongin itu, ngomongin laba, abis itu dari laba dibagiin nggak. Nah, itu tuh topik tentang dividen. Kita ke studi case ya. 2019 dia punya keuntungan 146 per lembar saham. Dari 146 ini, keuntungan segini nih, laba segini, dia bagiin 55 ke investornya. 55 itu 38% dari 146. 38% itu disebutnya DPR. Jadi ngomongin dividen, simpelnya ngomongin DPR. Di 2019 DPR-nya 38%, 2020 DPR-nya 33%. 2021 57%, 2022 57%. Nah, 2023 nih, kan 2023 akan berjalan nih. Ya, sekarang kan lagi di kuartal 1 nih, 9 Mei. Kan nanti berjalan sampai akhir tahun.
Nah, keuntungan 2023 kan dihitung, dikumpulin, lalu akan dibagiin di tahun 2024. Nah, kita nebak nih DPR untuk keuntungan 2023 berapa, gitu ya. Nah, saya ada 3 skema, ya, ada 3 kemungkinan menurut saya DPR-nya. Skema pesimis itu 33%. Dari mana 33%? Yaitu pernah terjadi di tahun 2020. Ya, skema pesimis nih. Jadi bisa aja nggak 2023 dia bagiin DPR-nya 33%. Laba 2023 DPR-nya 33%. Bisa aja. Tapi soal mungkin menurut saya kecil kemungkinannya, karena 33% itu dia pas lagi pandemi, pas lagi susah, ya. Lalu skema optimis, paling optimis menurut saya ada di 57%. Dari mana? Ya, 2021 pas membaik setelah pandemi dia bagiannya DPR-nya 57%. Terus 2022 dia meningkat, ya, keuntungannya dia bagian DPR-nya 57%. Jadi kalau ngomongin optimis, saya mah sebenarnya pengennya ngisi 57%. Optimis. Tapi siapa tahu untuk keuntungan 2023 dia nggak dibagiin sebesar DPR 2022 sama 2021. Jadi saya kurangin ekspektasi saya. Dari 57% jadi 50%. 50% dari mana? 50% tuh angka default sebuah perusahaan yang bagi dividen tuh defaultnya sekitar 50% lah, normal. Nah, saya akan pakai angka 50% ini. Jadi di sini DPR untuk keuntungan 2023 saya akan masukin 50%. Nah, kita udah ngomongin DPR-nya. Tadi apa? Dividen, proyeksi dividen apa? Perusahaan jalanin bisnis ngasilin keuntungan. Nah, kita udah memproyeksikan DPR-nya. Bagi-bagi dari keuntungan terus ke investornya. Tapi kita belum ngeproyeksiin labanya. Nah, sekarang nih PR terakhir. Kita harus memproyeksikan berapa labanya dari Q1 ke Q4. Berapa perubahannya? Ya. Nah, untuk menjawab itu kita lihat sejarah 4 tahun ke belakang. Ya, untuk saya pribadi dan untuk di video ini saya pakai 4 tahun ke belakang. 2019 Q1 ke Q4 dia naik 286%. Di 2020 ini pandemi nih, Q1 ke Q4 naik 212%. 2021 Q1 ke Q4 naik 312%. 2022 Q1 ke Q4 naik 322%. Kalau ngelihat polanya, ya, ini sebelum pandemi, terus ini pandemi terendah ya 212, terus naik 312, terus naik 322. Kalau ngelihat polanya mah di sini saya pengennya nulisnya 322% ke atas, misalkan 332% mungkin atau 330%. Kalau ngelihat polanya yang terus meningkat dari sejak pandemi, ya kan. Tapi saya nggak mau pakai 322% ke atas atau banget 322%. Saya juga nggak pakai. Kenapa? Karena itu berarti angka optimis gitu. Nah, sedangkan saya ngitung itu pengennya pakai angka pesimis gitu. Biar kalau ternyata turun kenapa-napa udah ketakar nih. Jadi kalau dari hitungan udah nggak ketakar kan kita nggak masuk gitu ya. Nah, jadi saya nggak make di sini dengan proyeksi 322. Oke. Tapi 212 saya juga nggak make. Kenapa? Karena itu pas lagi pandemi. Ya, kecuali besok-besok ada pandemi lagi, baru deh tuh menurut saya bisa dia Q1 ke Q4-nya cuman 212%. Nah, saya akan pakai 286%. Kenapa? 286% menurut saya nggak 212, nggak sepesimis ini. Nggak juga seoptimis 322 atau 322% ke atas. Ya. Kenapa nggak pakai 312? Ya, 286 sama 312 saya mendingan pakai yang 286. Karena udah nurunin ekspektasi lagi, tapi nggak sampai ke pesimis gitu ya. Jadi di sini saya pakai 286. Nah, udah nih, keluar nih harga murah, wajar dan mahal. Murahnya BNGA ya, kalau skema ini benar-benar berjalan ya, artinya DPR untuk keuntungan nanti 2023 50%, terus Q1 ke Q4 2023 naik 286%, maka BNGA harga murahnya itu ada di 1224. Atau di harga sekarang, di harga video ini dibuat Selasa 9 Mei 2023 di 1360 itu udah kelewat 10% dari harga murahnya. Harga murah nih ya, harga murah. Sedangkan harga wajarnya BNGA ada di 1800. Atau kalau di harga sekarang untuk menuju ke harga murahnya aja masih ada potensi naik 35%.
Menuju harga wajarnya aja masih ada potensi 35%. Ini seandainya BNGA saat video ini direkam ada di 1800-an, itu masih ada di harga wajarnya. Ya. Apalagi ini masih di bawah harga wajarnya, dan di bawah harga wajarnya menyisakan 35%. Dan harga mahalnya itu ada di 2400. Oke, mari kita simpulkan. Nah, ini udah di penghujung nih ya, udah di penghujung. Mari kita simpulkan. Fundamentalnya BNGA mewah. Laba terus meningkat, ekuitas terus membesar, fundamental mewah. Valuasinya BNGA masuknya di atas murah sedikit tapi masih di bawah harga wajarnya. Jadi harga wajarnya segini, murahnya segini. Udah kelewat dari murah tapi nyampe belum nyentuh harga wajar. Maka bisa dibilang valuasinya cukup murah ya. Setidaknya bukan muram ya, bukan muram. Dan prospeknya ini kan selama kedepannya mungkin tidak ada pandemi lagi ya, berarti prospeknya cerah ya. Bank kan kalau nggak ada pandemi, nggak ada krisis ya baik-baik aja gitu ya. Jadi itu kesimpulannya tentang BNGA ya. Dan itu tadi udah saya kesimpulkan, berarti saya udah melaksanakan janji saya di awal bahwa saya sudah membahas fundamental dan sudah membahas valuasi. Nah, sekarang saya mau memberikan penawaran. Penawarannya adalah kalau Anda mau punya Excel template-nya ya, sehingga Anda bisa pakai buat saham-saham Anda yang lain untuk ngitung murah, wajar, dan mahalnya berdasarkan proyeksi dividen. Saya jual, judulnya SNET, SNET, saham nyantai Excel template, yaitu yang Anda dapetin ya template Excel yang Anda lihat sekarang. Jadi Anda bisa pakai buat hitung murah, wajar, murah, wajar, mahal, valuasi saham Anda sendiri. Ya, itu penawaran dari saya. Link SNET saya taruh di deskripsi. Terus sebagai pengingat ya, saya udah bikin bocoran 3 saham like invest ya, yang fundamentalnya mewah kayak BNGA, valuasinya masih murah kayak BNGA, dan prospeknya cerah kayak BNGA. Ini link akses bocoran 3 saham like investnya saya taruh di deskripsi juga. Ya, jadi Anda segera ke deskripsi habis nonton video ini, entah mau baca tentang SNET atau mau akses 3 saham like invest ini ya. Kalau Anda mau request saham, komen tulis saham Anda di komen ya. Boleh sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like dan subscribe juga. Segera ke deskripsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.